Banjir di Samarinda, Kalimantan Timur semakin meluas. Sebanyak 6.000 warga terdampak dan tidak sedikit yang membutuhkan bahan makanan, obat-obatan. Puluhan warga perumahan Borneo Mukti 2, Mugirejo, Samarinda menuntut pasokan air bersih. Bahwa sebanyak 68,9% sumber air minum rumah tangga tercemar bakteri E. coli. Sekarang kami telah berada di titik atau lokasi di mana ini adalah salah satu sungai terkotor di kota Samarinda, yaitu Sungai Karangmumus. Sungai ini merupakan anak sungai dari Sungai Makam yang mengalir melalui pusat kota Samarinda. Sungai Karangmumus memiliki peran penting dalam sistem drainase kota, namun sering menghadapi masalah banjir, terutama saat musim hujan. Selain itu, sungai ini juga menjadi fokus upaya konservasi dan pembersihan, karena masalah pencemaran yang disebabkan oleh limbah rumah tangga dan industri. Pemerintah daerah dan komunitas lokal terus berupaya untuk mengatasi tantangan ini dan memperbaiki kualitas lingkungan sungai. Dan tanah-tanah di sini rusak karena sering sekali terjadi pengikisan oleh Sungai Karangmumus yang meluap, bahkan sampai jalan raya. Polusi tanah disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia dan beberapa proses alami yang memperkenalkan bahan-bahan berbahaya ke dalam lapisan tanah. Berikut adalah penyebab utama polusi air dan tanah. 1. Limbah rumah tangga. Banyak penduduk yang tinggal di sepanjang tepi sungai membuang sampah dan limbah rumah tangga langsung ke sungai. Ini termasuk sampah plastik, sisa makanan, dan limbah lainnya yang berasal dari aktivitas sehari-hari. Karena tidak ada sistem pembuangan sampah yang baik, sungai menjadi tempat pembuangan utama bagi limbah rumah tangga. Akibatnya, sungai menjadi kotor dan tercemar yang terdampak buruk pada kualitas air dan kesehatan lingkungan. Ada beberapa daerah yang menjadi penyumbang limbah rumah tangga, yaitu Pasar Segiri. Area pasar ini juga berkontribusi terhadap pencemaran karena pedagang dan penduduk sekitar sering membuang sampah ke sungai. Limbah industri. Di sekitar Sungai Karangmumus terdapat beberapa pabrik dan industri. Beberapa dari industri ini membuang limbah mereka ke sungai tanpa pengolahan yang memadai. Limbah industri seringkali mengandung bahan kimia berbahaya seperti logam berat yang dapat merusak kehidupan air dan kesehatan manusia. Limbah ini juga dapat menyebabkan perubahan warna dan bau air sungai, membuatnya tidak layak untuk digunakan. Pencemaran sungai bisa merusak ekosistem air. Banyak hewan dan tumbuhan yang hidup di air akan mati karena air yang tercemar tidak lagi mendukung kehidupan. Penurunan kualitas air juga bisa menyebabkan eutrofikasi, yaitu pertumbuhan alga yang berlebihan yang menghabiskan oksigen di dalam air dan menyebabkan kematian ikan massal. Kemudian dampak pencemaran sungai terhadap kesehatan manusia. Air sungai yang tercemar bisa menyebabkan berbagai penyakit, misalnya diare, kolera, dan penyakit kulit seringkali muncul akibat kontak dengan air yang tercemar. Penduduk yang tinggal di dekat sungai dan menggunakan air sungai untuk keperluan sehari-hari sangat rentan terkena penyakit ini. Kemudian yang selanjutnya, Upaya penanggulangan dan solusi, kebijakan dan regulasi. Pemerintah di Samarinda ada aturan khusus yang mengatur soal pencemaran air sungai. Salah satunya adalah Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Intinya, aturan ini melarang siapapun membuang limbah ke sungai tanpa izin yang sah. Kalau ketahuan melanggar, bisa kena denda sampai 50 juta rupiah atau kurungan maksimal 6 bulan. Selain denda, ada juga sanksi administrasi seperti pencabutan izin usaha dan kewajiban untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Pemerintah daerah lewat Dinas Lingkungan Hidup juga aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan melakukan monitoring untuk memastikan aturan ini dijalankan. tujuannya jelas untuk menjaga kualitas air sungai yang penting bagi kehidupan dan kesehatan masyarakat setempat. Jadi, penegakan aturan ini jadi prioritas utama buat mereka. Pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah industri dan domestik sangat penting untuk mengurangi pencemaran sungai. Teknologi pengolahan air limbah yang tepat harus digunakan. Contohnya
contohnya adalah instalasi pengolahan air limbah yang modern dan efisien. Selain itu, masyarakat juga perlu diajarkan cara mengelola sampah dengan baik agar tidak membuangnya ke sungai. Daur ulang adalah cara pertama yang bisa kita lakukan untuk mencegah kerusakan tanah. Ini dilakukan untuk sampah-sampah non-organik agar bisa mengurangi polusi tanah. Misalnya botol plastik bisa dijadikan berbagai barang berguna seperti kerajinan tangan, pot, dan tempat penyimpanan barang. Dengan daur ulang, kita bisa mengurangi limbah plastik yang mencemari lingkungan tanah. Yang kedua, penanganan limbah cair. Limbah cair dari aktivitas industri atau rumah tangga harus ditangani dengan baik. Limbah cair ini tidak boleh langsung dibuang ke tanah karena bisa merusaknya. Limbah cair harus ditampung dan diolah lebih lanjut agar tidak membahayakan tanah dan lingkungan. Limbah yang tidak berbahaya bisa dibuang ke saluran air yang sudah ditetapkan, sementara limbah berbahaya perlu diolah terlebih dahulu. Dari berbagai penyebab dan dampak pencemaran sungai yang sudah dibahas, jelas bahwa kita semua perlu bekerja sama untuk menjaga kebersihan sungai. Pemerintah, industri, dan masyarakat harus saling mendukung untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat, menggunakan teknologi pengolah limbah yang canggih, dan terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga sungai. Dengan begitu, kita bisa memastikan sungai-sungai kita tetap bersih dan sehat untuk generasi yang mendatang. Ayo kita bersama-sama menjaga kebersihan sungai dengan menerapkan prinsip 3R. Reduce, kurangi sampah. Reuse, gunakan kembali barang-barang. Dan recycle daur ulang limbah. Dengan begitu, kita dapat memastikan Sungai Karangmus tetap bersih dan sehat untuk kita nikmati dan bagi generasi mendatang.